Selamat pagi Torpes, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Andreska. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Mantap semua. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Tanjung Pandan, Belitung. Jadi tiba di Belitung 2 hari yang lalu dalam rangkaian kegiatan Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Bangka Belitung Jakarta di Belitung, yakni tanggal 23 hingga tanggal 25 Agustus 2024 bertempat di Gedung Nasional Tanjung Pandan. Adapun kegiatannya yakni penyelenggaraan festival seni dan kuliner, yakni Belitung Creative Festival. Kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin dari Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Bangka Belitung di Jakarta, dan ini adalah yang keempat. Setelah yang pertama di 2019 kita selenggarakan di Jakarta, kemudian tahun 2021 terhenti karena ada COVID, dan kita lanjutkan lagi di 22-23 di Senayan, Jakarta. Tahun ini kita ada di Belitung. Ya, tentu setiap tahun kita berbeda tema. Yang kali ini kita adalah Belitung Creative Festival. Tahun yang lalu adalah Bangka Belitung hajatan ya, hajatan. Oke, mengingatkan kepada saudara Bangkaan, saudara kita dimanapun berada, warga Bangka Belitung atau warga negara Indonesia dimanapun berada, kalau memang datanglah ke Gedung Nasional hari mulai Jumat, akan ada atraksi ya, akan ditampilkan kalangan seniman budayawan Belitung ya, dan juga dari masyarakat paguyuban Jawa, Bali, Bugis, Sumatera Barat, dan Sunda, serta ada beberapa yang lain yang selama ini memang sudah bermukim di Belitung. Kita ingin tunjukkan bahwa Belitung itu sangat harmonis, bahwa Belitung tak salah kalau kita sebut kalau Belitung the little of Indonesia ya, Belitung kecilnya Indonesia karena semua ragam suku yang ada di sini. Tapi oke, kita tidak bicara masalah Belitung Festival Diskotik ya. Kita hanya berharap kepada masyarakat untuk datanglah berduyun ke Gedung Nasional pada Jumat dan Sabtu. Namun topik kali ini kita akan membahas, bercerita tentang gonjang ganjing ya, sistem demokrasi kita setelah keluarnya putusan Majelis Mahkamah Konstitusi ya, terkait dengan persyaratan calon untuk maju ke pilkada. Dan pertama yang ini bahwa usia pada saat pendaftaran itu paling tidak sudah 30 tahun. Ya toh? Yang kedua terkait pencalonan pilkada. Apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwa bila sebelumnya merujuk kepada kursi yang ada di DPR, DPRD ya, yakni paling tidak 20% dari total kursi yang ada di DPR ya. Tapi MK di bawah ketuanya Soehartoyo ya, yang juga sempat membuat kita kecewa waktu sengketa Pilpres ya, yang sengketa. Tapi kali ini kita mungkin dia lagi mau balas dosanya kepada rakyat Indonesia, sehingga membuat satu keputusan yang sangat mendapat
support dari masyarakat banyak dalam kerangka membangun iklim demokrasi di Indonesia. Ya, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Rabu atau ada Senin ya. Lalu. Ya, kalau nggak salah ya. Ya beberapa hari yang lalu lah sebut aja begitu. Sudah mengambil suatu keputusan yang sangat luar biasa bahwa untuk calon pilkada baik gubernur, bupati itu tidak lagi semata-mata merujuk kepada persentase kursi yang ada di DPR, melainkan kepada jumlah pemilih yang sah. Ya, jumlah pemilih yang sah, di mana disebutkan bahwa untuk jumlah pemilih yang sah 1 juta hingga 2 juta itu kalau tidak salah adalah 10%. Ya. Lalu berikutnya 7,5%, ya, untuk penduduk di atas 6 juta ke atas kalau nggak salah ya. Nah, yang sekarang persoalannya begini, bahwa dengan kebijakan ini yang pada awalnya koalisi Indonesia Maju atau KIM ya seolah-olah ingin menguasai tataan pilkada di Republik ini, dipotong habis dengan keputusan MK yang kesan awalnya bakal terjadi lawan kotak kosong, ternyata dibuyarkan dengan keputusan itu. Karena dengan kebijakan bahwa 10% untuk 1 juta hingga 2 juta itu banyak partai-partai yang berpeluang mencalonkan sendiri, ya, yang bisa mencalonkan sendiri. Bahkan yang di DKI bagaimana banyak dari kelompok KIM yang berusaha untuk mencegal Anies, ya, akhirnya pusing, bukan lagi 7 keliling tapi sudah sekelilingnya lagi itu ya. Bagaimana tidak, PDI yang dari awal udah menggadang-gadang Anies ya, dan Kim juga berusaha untuk mencegal PDI dan mencegal Anies untuk maju ke pilkada, akhirnya harus tergonjang-ganjing dan berusaha untuk mengkanter keputusan MK, mencoba mengubah kebijakan-kebijakan, mempercepat proses undang-undang pilkada di DPR RI melalui baliknya ya, Badan Legislatif. Ya, itu tidak fair ya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini sifatnya adalah final dan mengikat. Nah, gitu ya, final dan mengikat. Gitu loh. Nah, kenapa kemarin mereka waktu keputusan Pilpres dengan itu atau keputusan Gibran masuk ke jadi Wapres, mereka tidak ada ini. Ini kan nggak fair dan itu lagi busuk, politisi busuk yang seperti begitu ya. Ya nggak usah kita dukung. Kalau begitu tarik nanti kalau kita gantung mereka kalau nggak benar gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu DKI. Nah, bagaimana dengan di Belitung sendiri, kawan-kawan? Mungkin juga hanya di Belitung, bukan hanya Belitung, hanya daerah lagi. Memang ini membuat banyak partai gigit jari. Ya, untuk mencalonkan sendiri berdasarkan kepada jumlah suara pemilih tetap. Mengapa? Terutama mereka yang selama ini sudah terikat ya kepada salah satu calon. Ya, mereka mendukung calon A. Nah, artinya itu tidak secara cuma-cuma, bukan atas dasar idealis, bukan dasar demi figur itu bagus, bukan dasar demi kemajuan satu daerah, tapi karena urusan PT, moral, inilah biaya. Karena mereka dagang itu kursi-kursi ya untuk memberikan dukungan. Ya, bukan mendukung atas dasar aspirasi masyarakat, bukan atas dasar figur itu layak untuk didukung, tapi atas dasar duit. Nah, terjadilah di Belitung ini ada yang sejumlah yang partai yang gigit jari. Mereka mohon maaf kata bahwa ada yang mendapat
harga antara 250 sampai 300 juta per kursi. Ya. Nah, karena mereka sudah mendapatkan fee, sudah mendapatkan dana DP ya, dana uang muka. Jadi tidak, kecuali mereka menarik kembali dan mengembalikan dukungan itu dan menghitung-hitung jumlah suara sahnya cukup berapa persen. Kalau untuk Belitung 10%, maka mereka bisa mencalonkan sendiri. Namun demikian, terhadap partai-partai yang belum sempat terikat dengan calon, memang ada plus minusnya, ya. Jadi nilai kursi yang ada di DPR oleh partai ini sudah semakin rendah, ya. Udah nggak laku, gitu loh. Dulu mereka membuka harga tinggi 300 juta, 250 juta, bahkan 3 kursi sampai 1,1 M. Ada plus lagi, ada biaya kantor, ada pembangunan kantor dan segala macam. Kini sudah tidak bernilai. Ya. Namun artinya bagi mereka yang tidak mendapatkan peluang untuk mencalonkan sendiri karena jumlah suara pemilih sahnya tidak cukup daripada 10%. Ya toh? Dan ada sejumlah partai yang memang belum terikat secara langsung, walaupun sebelumnya sempat terikat, sebut aja Hanura ya. Hanura tuh udah sempat terikat dengan Bang Awai, Azwardi Ashar ya. Namun karena Bang Azwardi mengundurkan diri sebagai calon, Hanura belum mengambil belum menentukan siapa ya, belum menetapkan ini, sehingga dia berbuka peluang. Juga PKB hanya PKB, PSI gitu, tapi rata-rata mereka kurang dari 10%. Kita sebut saja Hanura itu dapat suara sah 9.124. Sejatinya kalau bisa mau maju sendiri paling tidak adalah 11.000 minimal. Karena mata pilih sah di Belitung itu maksudnya Kabupaten Belitung ya, itu kurang lebih 110.650 itu. Jadi kalau dia 10% ya kurang lebih 11.650 ya. Tapi Hanura sebetulnya kurang. Juga PKB itu hanya 10.000 sekian. Nah, yang lain PSI ada Nah, sementara mungkin kalau mereka mau, sebetulnya kalau untuk mengajukan secara Hanura dengan PKB atau umpamanya masih bisa. Karena apa? Kursi mereka Hanura 3, PKB 3 atau PSI juga bisa. Ya, PSI juga belum di sini. Ya, jadi masih ada peluang-peluang. Namun untuk memajukan secara per partai mereka kurang. Ya. Nah, artinya ini satu peluang baru ya bagi partai-partai untuk mengusung calon-calon alternatif. Seperti kita ketahui sebelumnya untuk di Belitung ini kita sempat mendengar Bang Awai ya untuk calon bupati, dan kabar awalnya sudah merangkul PDIP, PDIP, Hanura, PAN kalau nggak salah ya, Demokrat. Nah, lalu ada juga nama Joni apa namanya ya, Joni Alamsa ya, Joni Alamsa. Nah, Joni Alamsa tetap maju. Kabar terakhir mereka sudah mendapat dukungan dari PKS, Gerindra, P3 kalau nggak salah ya, P3 kalau nggak salah ya toh. Nah, masih ada nih yang ada kursi tapi belum ada jelas calonnya. PSI, PBB, PSI PBB ya.
yang belum ada calonnya. Kabarnya sementara PDI sudah ada calon baru untuk menggantikan posisi Datuk Awai, yang ini Hendra Cahya, ya, berpasangan dengan Silpana. Koalisinya PDIP dengan P3, ya. Nah, artinya yang belum jelas, belum tersirat adalah PKB, Hanura, PSI yang belum. Entah mereka akan bergabung atau sendiri-sendiri. Ya, terserah mereka lah gitu. Nah, PBB ini sempat menggadang-gadang nama PJ Bupati Yuspian, ya, dari Yuspian. Konon kabarnya mendapat dukungan penuh dari Yim. Yim itu adalah Bang Yusril, ya. Yim itu Bang Yusril. Tapi belakangan dukungan Yim ini katanya ke Yuspian mengendor. Ya, mengendor. Sementara Yuspian sendiri sudah mengundurkan diri sebagai PJ Bupati. Bahkan bakal kabarnya demi pencalonan bupati tadi sudah mengantongi kartu anggota PKB. Sementara status pegawai negerinya masih melekat pada dirinya. Belum ada keputusan, ya, belum keputusan keluar dari kementerian, ya, dari Menpan kali ya gitu ya. Nah, ini jadi galau. Yuspian sendiri ternyata di mata kelompok PBB, ya, sebabnya kelompok PBB yang menggadang-gadang awalnya, ya, belakangannya sudah mulai sudah seakan jalan sendiri, ya. Oh, Golkar, satu lagi Golkar, ya, Golkar yang belum jelas juga nih Golkar kemana arahnya ini, Golkar, ya. Nah, inilah Yuspian sendiri. Kembali kepada Yuspian tadi, Yuspian ini orangnya tidak komit di mata kubu Yim. Coba, udah mau disupport habis sama Yim kabarnya, sehingga rela untuk mengundurkan diri sebagai PJ. Tahu menggandeng-gandeng Golkar secara sendiri, menggandeng PKB secara sendiri, gitu. Jadi tidak bagus cara berpolitiknya seperti itu di mata mereka, di mata kelompok Yim, ya. Nah, jadi sekarang kawan-kawan, bahwa masyarakat ini banyak pilihan untuk calon bupati ini, ya, banyak pilihan. Tadi udah nggak ada lagi kekhawatiran kotak kosong yang mengkerdilkan, memarginalkan sistem demokratisnya. Keputusan MK sudah bagus, yang kita dukung oleh rakyat semua. Inilah bahwa pada saatnya kalau sudah ada puncak, jadi puncak kelakuannya itu akan turun lagi dan akan tergerus dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih mensupport masyarakat. Jadi keputusan MK itu dapat saya simpulkan adalah tangan Tuhan, ya, tangan Tuhan. Di saat kekuasaan rezim yang rakus, di saat kekuasaan yang membuyarkan harapan-harapan masyarakat tergerus, ya, karena kerakusan kekuasaan, karena kerakusan materi, karena kerakusan segala-galanya, ya. Nah, karena itu ayo ke depan dengan kita dukung sama-sama nih keputusan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Kita support, ya. Ya, di Jakarta kabarnya hari ini akan sejumlah kelompok masyarakat akan mendatangi LBH Jakarta, bahkan ke DPR untuk memberikan dukungan dan menggerus pemikiran anggota DPR yang busuk yang mencoba untuk mengkerdilkan keputusan MK dengan mengubah secara cepat undang-undang pilkada. Padahal undang-undang pilkada sendiri di balik itu udah lama, ya, tersimpan di peti, tidak digubris-gubris. Ya, dengan kasus ini seolah-olah mau dibangkitkan kembali secara tiba-tiba. Itu tidak fair, ya. Oke, maka jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang bertanggung jawab, pemilih yang realistis melihat satu persoalan bahwa kita mau maju ke depan. Setuju kan? Selamat pagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.